Beneran. Oke. Jadi mungkin kita langsung bahas soal aja dari diktat ya. Ntar gua share screen dulu. Udah kelihatan belum share screen gua? Tes. Oke, jadi materi yang bakal dikeluarin di UAS itu ada 2. Yang pertama itu ada kesetimbangan benda tegar yang bahas mengenai torsi. Terus yang kedua itu ada mekanika fluida. Yang ketiga ada hukum termodinamika yang pertama sama teori kinetik gas. Terus materi terakhir itu ada hukum termodinamika T yang kedua. Oke. Mungkin langsung bahas aja untuk soal Fismek paket 1 yang tahun kemarin. Yang pertama, sebuah batang horizontal seperti terlihat pada gambar memiliki massa 15 kg yang terdistribusi secara merata. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat, hitunglah yang pertama gaya tegang tali, yang kedua komponen gaya vertikal dan horizontal yang diberikan engsel pada batang. Oke, kalau udah disebutin kata kuncinya di soal yaitu terdistribusi secara merata, berarti ini langsung bahas soal kesetimbangan benda tegar. Yang artinya nanti dalam perhitungan gaya dan torsinya, massa dari batangnya itu diperhitungkan, yang dimana distribusinya itu ada di pusat massanya. Pusat massanya itu ada di tengah. Jadi kalau panjang batangnya 4 meter, berarti pusat massanya itu entah ada di sebelah kanan 2 meter atau sebelah kiri 2 meter. Gitu. Kita langsung bahas aja nomor 1. Nah, diketahui di soal itu massa batangnya 15 kg, terus percepatannya 9,81 meter per second kuadrat. Pertanyaan pertama pada soal ini, gaya tegang tali. Yang kedua itu komponen gaya vertikal dan horizontal yang diberikan engsel pada batang. Untuk ngerjain soal ini sebenarnya kalian cuman kayak butuh 2 persamaan doang sih. Atau mungkin 3 kalau memang soalnya diperlukan. Untuk persamaan pertama itu cuman gaya sigma dari gaya sumbu X atau sumbu Y itu sama dengan 0. Terus juga sigma tau-nya sama dengan 0. Atau mungkin kalau diperluin nanti kalian bisa pakai rumus sigma tau sama dengan R cross F. Nah, mungkin bisa langsung dilihat aja. Terus untuk hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah gambar dari gaya-gayanya pada kasus yang dikasih soal. Nah, untuk gambar, mungkin kalian bisa mulai dari batangnya terlebih dahulu. Nah, batangnya itu ada gaya apa aja? Nah, di batang itu ada gaya tali, terus ada gaya pusat massanya yang tadi gue bilang di tengah dari batang. Terus juga di soal dikasih kata kunci engsel. Nah, berarti engsel ini mempengaruhi batang itu. Entah itu dia horizontal ke kiri ataupun ke atas. Karena kan engsel itu kan menopang si batang. Jadi dia punya kontribusi terhadap batang. Yang dimana kontribusinya itu menyebabkan batangnya itu tetap diam. Nah, jadi ada beberapa gaya di sini. Ada gaya yang disebabkan oleh tali, ada gaya yang disebabkan oleh pusat massa, terus ada gaya yang disebabkan oleh beban, dan terakhir gaya yang disebabkan oleh engsel. Nah, sebenarnya kalau gue sih ngerjain ini langsung di soal tuh langsung gue gambar gaya-gayanya. Tapi kalian bisa boleh bikin kayak gini kalau takut salah misalnya. Nah, untuk menghitung tegangan tali, kita bisa menghitung torsinya terlebih dahulu. Nah, ingat-ingat nih, kalau gue sendiri suka lupa ya kalau ngitung torsi itu kan harus melibatkan jarak ya. Jarak apa? Jarak dari gaya terhadap poros dari putaran si benda itu. Nah, untuk kasus yang kali ini kita ambil porosnya itu ada di engsel. Nah, jadi nanti kita bisa ketemu fungsi dari T. Nah, mengapa kita ngambil porosnya di engsel? Supaya kita nggak usah peduliin variabel EX ataupun EY. EX dan EY ini komponen gaya yang disebabkan oleh engsel itu. Nah, kalau kita mau nyari T doang kan
Berarti kita harus menghilangkan kedua persamaan itu kan, kedua variabel itu, sorry. Mengapa variabelnya hilang kalau kita ngambil poros di Excel? Karena kan torsi itu rumusnya kan sama dengan R dikali lengan momennya kan. Nah, lengan momennya itu merupakan jarak dari gaya tersebut terhadap porosnya. Nah kan kalau Excel ini kan dia sudah berada di poros kan. Jadi R-nya itu 0. 0 dikaliin gayanya itu sama dengan 0. Jadi bisa hilang variabelnya. Nah, untuk selanjutnya yang harus diperhatikan itu penandaan dari variabel plus minusnya. Untuk plus minusnya yang gampang itu kalian ingat kalau searah dengan arah jarum jam itu negatif, sedangkan kalau berlawanan itu positif. Karena kalau dilihat-lihat segala apapun di alam semesta ini punya kecenderungan bergerak ke berlawan jarum jam gitu. Entah itu putaran orbit ataupun galaksi ataupun putaran di Mekah gitu ya. Ya, kebanyakan kalau positif itu ke arah lawan jarum jam. Oke, sigma tau net sama dengan 0. Terus untuk porsi yang pertama itu kita bisa cari dari poros batangnya itu sendiri. Dari pusat batangnya itu sendiri. Yaitu yang dimana jaraknya W batang ke poros itu 2 meter. Karena dia ada berada di tengah-tengah batang. Karena dia arahnya berlawanan arah jarum jam, mungkin bisa gue gambarin sebentar ya. Nih, kalau dia gayanya ke sini, terus porosnya di sebelah sini, berarti kan dia akan menarik si batangnya kayak gini kan. Sorry. Ngapus ya coba. Oke. Nanti bakal narik begini kan. Nah, demikian juga dengan gaya yang disebabkan oleh beban. Dia akan memutar batangnya ini arah mana ini? Arah berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Terus kalau untuk yang di atas, nah ini kan T itu dia mempunyai komponen yang Y, terus mempunyai komponen yang X kan. Untuk komponen yang ke Y, gayanya itu kan dia akan menarik ke atas. Nah, ke atas sini akan searah jarum jam. Nah, untuk di sini dibikinnya kalau searah jarum jam itu positif, terus berlawanan itu negatif. Sebenarnya sama aja sih. Yang penting kalian nggak bingung ya. Tapi gue biasanya kalau berlawanan jarum jam itu gue positif. Terus kalau searah itu negatif. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau ngikutin yang didiktat karena sama aja hasilnya nanti. Yang penting jangan salah. Nah, kalau kalian udah nentuin arah-arahnya, kayak misalnya batang, terus dia jaraknya ke poros itu 2 meter, terus bebannya ini yang 300 Newton itu jaraknya 4 meter karena dia berada di ujung sebelah kiri dari batang, yang dimana di soal itu diketahui jaraknya ke poros itu 4 meter. Begitu juga dengan komponen X, komponen Y dari tali. Nah, mengapa dia dikali 3/5? Karena ini kayak sebenarnya trigonometri biasa aja sih ini. Ini kan segitiga sikusiku ya. Ini 3, terus ini 5, ini 4. Nah, kan berarti di sini sudutnya, anggaplah di sini theta. Berarti untuk gaya yang vertikal itu dia akan bernilai T sin theta kan. Nah, T sin theta itu kan, sin itu kan depan bagi miring ya. Depannya 3, miringnya 5, berarti sin dari T itu, sin theta dari T itu 3/5. Jadi 3/5 T dikali 4 meter jaraknya terhadap poros, sama dengan 0. Nah, ini berarti tinggal masukin aja angka-angka yang udah diketahui di soal. M batang sama G, tinggal dimasukin, terus ketemu persamaannya setelah dikaliin semuanya itu minus 294,3 Newton meter dikurangi 1.200 Newton meter ditambah 12/5 M T sama dengan 0. Ingat T ini variabel ya, bukan satuan.
Jadi kalian ini yang mencari T-nya, lagi cari T-nya. Terus pindah ruas yang nggak ada variabelnya ke sebelah kanan. Jadi kita bisa ketemu T sama dengan 1494,3 Nm dikali 5 dibagi 12. Hasilnya 622,625 Newton. Dibulutin jadi 623 Newton. Jadi gaya tegangan tali adalah 623 Newton. Terus untuk yang part B, ditanyanya itu komponen dari gaya yang diberikan engsel terhadap batang dari X ataupun dari Y. Nah, ini gampang banget untuk nyarinya. Kalau yang tadi kan kita pakai persamaan tau ya, torsi ya. Sekarang kita pakai persamaan Newton yang kedua. Sigma F net X sama dengan 0. Ini untuk mencari komponen horizontal dari gaya yang diberikan oleh batang, gaya yang diberikan oleh engsel terhadap batang gitu. Nah, kita balik lagi ke gambarnya. Kita lihat komponen X nih, ada apa aja? Ada 4/5T, ada EX. EX ini komponen yang kita cari, komponen horizontal yang kita cari. Sebelah kanan arah sebelah kanan positif, arah sebelah kiri negatif. Jadi 4/5T dikurangi EX sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa tahu 4/5T sama dengan X. X jadi sama dengan 4/5T. T ini kita tahu di soal sebelumnya kita ketemu 623 Newton. Jadi 623 kita kali 4 bagi 5. Hasilnya 498 Newton. Terus setelah dibulatkan. Terus untuk gaya vertikal, ya kita tinggal mencari komponen di FY-nya. Nah, FY sama dengan 0. Nah, kita balik lagi untuk lihat apa saja gaya-gaya yang berpengaruh terhadap sumbu Y. Nah, di sumbu Y kita lihat ada 3 gaya yang berpengaruh, yaitu gaya ada 4. Nah, kalian jangan sampai keliru, ada 4. Nah, ini ada EY, ada W batang, ada 300 Newton, terus ada komponen dari T yang di sumbu Y. Kita masukin semua berdasarkan apa? Tandanya itu berdasarkan arah ke atas positif ke bawah negatif. Jadi kita lihat di sini 3/5T positif ke atas, terus ditambah EY dikurang 300 Newton dikurang W batang sama dengan 0. Kita masukin semua angka yang diketahui di soal, terus kita isolasi EY-nya ke sebelah kiri dari persamaan. Sehingga ditemukan EY sama dengan 300 Newton ditambah 147,15 Newton dikurangi 373,8 Newton, hasilnya 73,35 Newton. Terus dibuletin ke atas menjadi 73,4 Newton. Oke, mungkin untuk nomor 1 begini ya. Ya, soal-soal ini lah, soal-soal SMA, jadi nggak terlalu susah. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Coba gue lihat. Pertanyaannya guys. Oke, mungkin gue lanjut dulu ya. Sepi banget, jam 16 orang. Oke. Oke, nomor kedua itu masih gampang. Nah, masih membahas mekanika fluida tapi bagian tekanan hidrostasis. Kalau di soal itu diketahui ada sebuah kontainer mengandung 2 jenis liquid, nggak salah ya. Ya, bersih 2 lapisan liquida merkuri sama air. Yang dimana merkurinya itu tebalnya 30 cm, airnya itu tebalnya 1,2 meter. Tentukan tekanan yang diterima. Dasar tangki dari kedua lapisan fluida tersebut. Diketahui G-nya itu 9,81 meter per second kuadrat. Nah, untuk ini ada beberapa konsep yang harus kalian pahami ya, yaitu mungkin kalian udah tahu semua, yaitu massa jenis, gimana fluida itu bertingkah berdasarkan massa jenis, yang dimana kalau massa jenisnya lebih besar, dia akan cenderung berada di bawah dibandingkan liquid lain yang memiliki densitas yang lebih rendah begitu. Jadi itu ya. Terus selain itu juga rumus tekanan, karena yang ditanyakan secara spesifik yaitu tekanannya. Yang dimana tekanan hidrostatis itu rumusnya P sama dengan rho GH, yang dimana rho-nya itu
densitas dari liquid, G gravitasi, H itu kedalaman dari dari tangki air. Nah, nih kan sesuai deh dari konsep dari densitas, yang dimana air itu ada di sebelah atas karena dia masanya lebih kecil daripada merkuri begitu. Terus untuk tekanannya gimana? Nah, kan karena yang ditanya itu tekanan di dasar air, berarti kan ada dua hal ya yang menekan dasar tersebut. Ada tekanan dari air, nah air akan tekan merkuri, terus merkuri akan tekan dasar. Nah, merkuri tekan dasar ini, dia itu tekanannya selain dari tekanannya sendiri, ada juga tekanan dari air. Jadi ada dua tekanan di sini untuk dasar air, yaitu tekanan yang dari merkuri ditambah tekanan dari air. Yang dimana untuk PM atau pressure dari merkuri itu rumusnya rho M G kali HM, yang dimana rho M-nya itu diketahui di soal 13.600 kg per meter kubik dikali 9,81 meter per second kuadrat, terus dikali 0,3 M. Diketahui hasilnya itu PM sama dengan 40,024,8 Pascal. Begitu juga dengan yang P air, kita tinggal masukin saja rumus-rumus besaran-besaran yang udah diketahui di soal. Jadi ketemu tekanan yang disebabkan oleh air itu 11.772 Pascal. Nah, demikian tinggal ditambahin semua tekanannya, jadi hasilnya 5,2 kali 10 pangkat 2 Pascal. Terus untuk nomor 3, ini udah masuk ke materi teori kinetik gas ya. Kita lihat dulu soalnya. Sebuah gas yang terdiri dari 15.200 molekul, masing-masing bermasa 2 kali 10 pangkat min 26 kg, memiliki distribusi kecepatan berikut, yang secara kasar meniru distribusi Maxwell. Nah, ini ada datanya yang dimana jumlah molekulnya 1.600, kecepatannya 220, dan sampai seterusnya. Nah, ini jadi ada sebuah kontainer, terus di dalamnya itu ada 15.200 gas, yang dimana tiap dari gasnya itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang kecepatannya 220, ada yang 440, dan seterusnya. Gimana nih? Yang pertama kita mau ngitung kecepatan rata-rata dan VRMS dari distribusi ini. Nah, untuk kecepatan rata-rata, secara logika kita tinggal jumlahin semua kecepatan, terus kita bagi jumlah molekulnya. Karena kecepatannya beda-beda berdasarkan beberapa jumlah molekul yang berbeda-beda pula, jadi logikanya kita tinggal kaliin jumlah molekul berdasarkan kecepatan yang sesuai. Kalau jumlah molekulnya 1.600, terus kecepatannya 220, itu kita kaliin. Gitu juga dengan 4.100 dengan 440. Nah, setelah kita kaliin semuanya, terus kita jumlahkan, baru kita bagi dengan seluruh jumlah molekul. Itu untuk V rata-ratanya. Ini bisa kita lihat langsung di soalnya. Nah, kan? V rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1/6 dikali NI kali VI dibagi N. Nah, ini apa yang gue bilang tadi. Terus nanti hasilnya itu 9.944.000 dibagi 15.200 meter per second. Nanti hasilnya 6,54 kali 10 pangkat 2 meter per second. Untuk VRMS sendiri caranya mirip, tapi V-nya itu kita kuadratin, terus keseluruhan dari persamaannya kita kasih akar. Nanti kita ketemu hasilnya 7,6 kali 10 pangkat 2 meter per second. Nah, sebenarnya kita bisa ngitung temperatur efektif itu dari perhitungan V rata-rata dan juga dari VRMS. Jadi nanti kita bandingin, terus kita lihat apakah hasilnya sama. Sebenarnya inti dari keseluruhan dari soal yang nomor 2 itu begitu, nomor 3 itu begitu. Nah, kan jadi
Yang 3 yang C kan tanya bandingkan kedua nilai temperatur hasil perhitungan kan, dan berikan kesimpulannya. Pertama kita cari yang B dulu, temperatur efektif gas berdasarkan perhitungan V dan RMS tuh. V RMS itu berapa? Nah, rumus dari V itu selain kita bisa merata-rata langsung dari data yang kita peroleh, kita juga bisa menggunakan rumus jadinya, yang dimana V bar atau V rata-rata sama dengan akar dari 8 RT dibagi Pi dikali M. Nah, M itu apa? M itu kalau nggak salah molaritas ya. Jadi M sama dengan A dikali N. M besar sama dengan M kecil dikali NA. Gue ingetnya sih, kalau kimia kan MR sama dengan A dikali N ya. A itu masa ininya, terus M itu banyak, N itu Avogadro. Terus kita substitusi aja M-nya itu berapa, M besarnya, ke persamaan. Sehingga kita bisa tahu T-nya itu sama dengan V kuadrat dikali Pi dikali M dikali NA dibagi 8R. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari mengkuadratkan persamaan V bar. Sehingga kita bisa merubah, mengisolasi T-nya, sehingga ketemu rumus T-nya sama dengan V bar kuadrat dikali Pi dikali M kecil dikali NA dibagi 8R. Kita masukin aja nilai V bar-nya, nilai N-nya, nilai M kecilnya, terus nilai R-nya, sehingga diketahui T-nya itu hasilnya 243 Kelvin. Jadi temperatur efektif gas berdasarkan perhitungan V bar adalah 243 Kelvin. Nah, setelah itu kita hitung temperatur efektif berdasarkan VRMS. Nah, untuk VRMS sendiri, rumus jadinya itu, selain kita menggunakan data dan menghitung rata-rata VRMS ya dengan cara akar tadi, kita bisa menggunakan rumus jadi ini, di mana rumusnya itu sama dengan akar dari 3RT dibagi M besar. Sehingga dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan, kita menemukan T-nya itu sama dengan V bar kuadrat dikali M besar dibagi 3R. Di mana M-nya itu molaritas, sehingga kita bisa menggantinya dengan M kecil dikali NA. Sehingga T sama dengan V bar kuadrat dikali M dikali NA dibagi 3R. Setelah kita ketemu rumus T-nya, kita masukkan semua value yang udah kita ketahui. V bar, M udah dikasih tahu di soal, terus NA juga kita udah tahu kalau bilangan Avogadro itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol, terus dibagi 3R. Nah, R-nya itu kita pakai di sini 8,31 Joule per mol K. Jadi kalian jangan confuse dengan nilai R yang ada di kimia, karena kalau di kimia itu kan dia pakai satuannya itu ATM sama liter ya. Jadi dia pakai K-nya itu yang 0,083 kalau nggak salah. Jadi untuk di permasalahan fisika itu kita pakainya 8,31 Joule per mol K. Nah, kita ketemu nih hasilnya itu 241 Kelvin. Terus yang C kan kita ditanya sama soal ya. Temperatur efektif gas berdasarkan perhitungan VRMS mendekati temperatur efektif gas berdasarkan perhitungan V bar. Nah, apa nih kesimpulannya? Ya, kesimpulannya perhitungan itu hasilnya menghasilkan hal yang sama gitu. Mirip lah, mendekati, walaupun nggak sama-sama banget. Itu aja sih sebenarnya. Terus nomor 4. Nomor 4 ini udah masuk ke termodinamika ya. Termodinamika yang pertama. Yang dimana soalnya itu, sebelumnya ada pertanyaan nggak untuk soal sebelumnya? Gue nanya nih. Coba kita absen ya, ada siapa aja. Dari Han. Woi. Oke. Ada ya orangnya. Ya, mungkin lanjut aja deh. Gue ada Hanif Nur Ilham. Gimana Nif, MPKT? Oke deh. Gue lanjut ya.
Udah lanjut. Lanjut soal yang paket kedua. Soal nomor 4, sorry. Soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 itu, sebentar. Ideal monoatomik berada dalam wadah terisolasi termal atau adiabatik dengan volume 0,0750 meter kubik. Tekanannya itu 105 kilopascal, terus suhunya 317 Kelvin. Yang A, pertanyaannya itu untuk volume berapa gas harus dikompresi untuk meningkatkan tekanan menjadi 145 kilopascal. Terus pada volume berapa gas akan memiliki suhu 265 Kelvin. Nah, ini udah masuk termodinamika yang pertama. Hukum termodinamika yang pertama. Yang dimana membahas bagaimana hubungan antara volume gas, temperatur, dalam beberapa kondisi. Biasanya ada beberapa kondisi yang ditanyain di soal-soal seperti ini. Yang pertama itu ada isokorik, ada isobarik, ada diabatik, sama ada isotermik. Diabatik sama isotermik sama nggak sih? Sebentar. Oke, itu deh. Seingat gua kalau isokorik volumenya tetap, tapi volumenya tetap, tapi tekanannya berubah. Terus kalau isobarik tekanannya yang tetap, tapi volumenya berubah. Terus kalau adiabatik, kalau isotermik, setahu gue kalau isotermik itu bisa kalau ada teh, terus tehnya kalian panasin. Nah, itu proses isotermik. Terus kalau adiabatik itu di mana proses termodinamika yang tidak terjadi proses pertukaran panas gitu. Jadi dalam sistem yang terisolasi. Ini gue bisa kasih contohnya di YouTube kali ya. Bentar. Isokorik, isobarik, isotermal, and adiabatic process. Tuh. Ini ya. Mungkin bahas singkat aja ya. Nah, kalau isobarik itu kan dia tekanannya konstan nih. Kalau tekanannya konstan, berarti kan dia kalau tekanannya konstan terus volumenya bertambah, kira-kira kalian tahu nggak apa yang terjadi? Nah, kalau volumenya bertambah, berarti kan dia ada kerja kan, ada pergerakan. Misal kalau piston deh, contohnya piston. Nah, piston itu kan kayak ada tabung, terus ada kayak apa, bejana gitu kan, ada kayak bejana, terus kayak keluar masuk gitu kan. Nah, itu sebenarnya mirip sama kayak ini. Mungkin bisa gua contoh ya. Piston animation. Nih, kayak gini nih. Sorry, lu nge-share YouTube-nya nggak? Oh iya. Oh iya, dari tadi masih Oke, sorry. Oke. Sorry, di step itu. Wait. Udah belum? Udah ya? Nah, untuk isobarik kan, di sini kelihatan konstan. Nah, V berubah itu kan menandakan kalau gasnya itu mengembang kan. Gas yang ada di dalam kontainer itu mengembang. Nah, mengembang ini karena apa? Karena ada kerja dari sistem. Ini kayak mirip-mirip kayak ini. Kayak piston ya. Jadi dia didorong gitu, jadi bisa gerakin mesin. Nah, pergerakan mesin ini itu dia yang menyebabkan adanya kerja. Nah, karena itu isobarik itu W-nya itu sama dengan, kalau nggak salah W-nya itu sama dengan P dikali delta V.
Jadi dia ada kerjanya. About Sedangkan kalau isokorik, dia W-nya 0. Kenapa W-nya 0? Ya volumenya nggak ngembang di situ aja. Yang nambah apa? Yang nambah cuma tekanannya. Kalau tekanannya nambah, itu nandain apa coba? Kalau tekanannya nambah, itu nandain molekul-molekul gasnya itu menyentuh dinding dari batas kontainer itu lebih sering. Jadi lebih sering bersentuhan, dia lebih sering bertabrakan. Nah, ini menyebabkan apa? Kalau seringnya bertabrakan, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh panas. Nah, kan panas memberikan energi kan pada molekul. Nah, dengan adanya panas, temperatur meningkat, kecepatan dari molekul semakin bertambah. Dengan kecepatannya bertambah, maka dia tekanannya akan makin meningkat gitu, dengan keadaan volume yang konstan, yang konstan volumenya. Terus untuk isotermal itu, tadi gue udah bilang kan, kayak misalnya teh manis lu panasin gitu. Nah, itu akan terjadi proses isotermal. Nah, to continue to temperaturnya konstan. Nah, kalau temperaturnya konstan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti internal energinya itu sama dengan 0. Bukan internal energinya 0, tapi perubahan dari internal energinya sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena Q itu dalam first law of thermodynamics sama dengan delta U ditambah W. Delta U itu internal energi. Jadi energi keseluruhan yang dimiliki oleh suatu sistem. Jadi gue mau tanya dulu nih, menurut lu energi suatu sistem itu secara keseluruhan bisa dihitung nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira berapa nilainya? Nah, jawabannya nggak ada. Jadi kita nggak bisa hitung nih berapa energi yang ada di dalam tubuh gua misalnya. Berapa total energi dalam tubuh Ilham, itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu cuman perubahannya aja. Berapa energi keluar, berapa energi yang masuk. Cuma itu yang bisa dihitung oleh engineer, oleh saintis begitu. Makanya di sini disebutnya delta U. Kayak inilah, kayak dompet temen lu lah. Lu kan nggak tahu isinya berapa, tapi lu taunya berapa dia keluar duit sama berapa dia dapat duit gitu. Kayak gitu. Terus karena tadi dia delta U-nya sama dengan 0, jadi Q-nya itu sama dengan W. Change in internal energinya sama dengan 0. Karena energinya konstan. Kalau nggak salah, change in energi itu melibatkan delta T deh. Jadi karena delta T-nya 0, jadi delta U-nya sama dengan 0. Tuh. Terus untuk adiabatik, nah adiabatik ini yang ada di soal, yang dimana tidak ada pertukaran panas selama sistem berlangsung. Oke. Jadi apa aja konsekuensinya untuk yang proses yang ini? Oh iya, karena tidak ada pertukaran panas, yang 0 kali ini Q-nya. Q0 berarti change in internal energy itu sama dengan minus W. Jadi delta U atau perubahan dari U-nya itu sama dengan negatif dari kerja. Mengapa demikian? Nah, ini kita coba cocokin sama ini. Sama piston. Ibaratnya ya, dia kan nggak ada perubahan, nggak ada perpindahan, anggaplah nggak ada perpindahan panas antara sistem dengan lingkungan gitu. Jadi dia gasnya expand, volumenya expand, terus nggak ada perpindahan panas, tapi dia menghasilkan kerja terhadap lingkungan gitu. Karena terhadap lingkungan berarti negatif kan, begitu. Jadi Q sama dengan negatif W. Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke soal. Nah, untuk adiabatik itu ada rumusnya sendiri yang melibatkan tetapan Laplace. Nah, ini proses adiabatik rumusnya pressure inisial dikali volume inisial pangkat tetapan Laplace sama dengan pressure final dikali volume final pangkat Laplace. Jadi untuk yang bawahnya ini persamaan tapi melibatkan temperatur. Ini kita butuhkan juga nanti untuk menyelesaikan soal yang B. Untuk yang A udah diketahui PI-nya berapa, PF-nya berapa,
PDF belum. Oh ya, sorry. Belum Oke. gua share lagi. Oh iya, tadi ini rumus yang gua omongin nih. Ini rumus yang gua omongin. Yang menggunakan ketetapan Laplace. Nah, jadi kan kita udah tahu berapa P-nya, berapa PI-nya. Yang kita cari cuman VF. Nah, PR-nya di sini kalian nyari ketetapan Laplace. Nah, ketetapan Laplace itu bisa kita cari dengan rumus gamma atau ketetapan Laplace sama dengan Cp per Cv, yang dimana Cp itu kalori jenis gas pada tekanan tetap, dan Cv itu sama dengan kalori jenis gas pada volume tetap. Cp dan Cv kita tahu, Cp itu 5/2, Cv 3/2, jadi kalau kita bandingin hasilnya itu sama dengan 5/3. Nah, setelah itu tinggal kita substitusi aja persamaan-persamaan, nilai-nilai yang udah kita tahu ke persamaan yang pertama ini. Persamaan V dengan P. Yang ini. Kita masukin aja nilai-nilainya. Terus kayak gini. Jadi kalau pangkat kita pindahin kan jadinya dibalik ya, 1 per pangkat 1 per gamma. Jadi 5/3 pangkatnya menjadi 3/5. Itu aja sebenarnya. Nah, ini tinggal kalian masukin nilainya, terus masukin ke kalkulator, ketemu hasilnya sekitar 0,00618 meter kubik. Terus untuk yang part selanjutnya itu dia yang ditanya itu temperatur. Nah, temperatur kan ada ini sendiri ya, ada T-nya sendiri. Ada persamaannya sendiri. Bentar, terigu mau habis. Ngomong sih. Oke. Lanjut deh. Nah, ini persamaannya sendiri. TI dikali VI dipangkat gamma min 1 sama dengan TF dikali VF pangkat gamma min 1. Nah, ini kan kalian udah tahu ya angka-angkanya di soal. Jadi tinggal kalian isolasi yang ditanya apa, yang ditanya kan P final kan, volume final. Jadi TF-nya kalian pindahin ke kiri, terus kalian pangkatnya pindahin ke ruas sebelahnya. Ya, yang tadinya pangkat lambda min 1 kan dibalik jadi 1 pangkat min lambda. Nah, udah dapat persamaan yang ini, tinggal kalian substitusi nilai-nilai yang kalian ketahui. Ya udah, nanti hasilnya 0,9191108 pangkat 3/2. Terus hasilnya itu mendekati 0,0835. Oke, lanjut ke soal paket yang kedua. Nah, untuk soal yang ini, soal pertama ini kurang lebih sama ya kayak yang tadi. Kayak yang nomor 1 soal pakai soal pertama. Kalian tinggal pakai persamaan torsi sama persamaan hukum Newton kedua, terus semuanya sama dengan 0. Fx 0, Fx sama dengan 0, terus Fy sama dengan 0, terus sigma tau sama dengan 0. Nah, yang ditanya apa sih soal? Yang ditanya itu massa beban 3. Nah, sebenarnya keterampilan yang dibutuhkan di soal ini tuh kalian tuh nyari poros putaran itu di mana supaya menguntungkan kalian dalam mengerjakan soal gitu. Kan poros dari perputaran itu akan mempengaruhi variabel yang kalian gunakan kan. Jadi saran gua kalian nyari poros itu yang di mana variabel itu yang kalian nggak ketahui. Nah, sebagai contoh nih, semua diketahui. Selain apa? Selain yang di segitiga ini nih. Segitiga kita nggak tahu.
M1 kita tahu, M2 kita tahu, M3 yang ditanya. Nah, yang ketiga ini kan dia kan menghasilkan apa? Menghasilkan gaya normal kan terhadap apa sih? Terhadap batang apa penggaris lah apa nih? Batang penggaris lah. Terhadap penggaris ini akan apa namanya? Muncul gaya normal kan? M. Nah, ini kita nggak tahu nih berapa nilainya. Nah, ya udah kita set aja ini jadi poros. Kan kalau jadi poros kan taunya sebenarnya 0. Jadi kalian nggak harus nyari berapa variabel dari n. Ya udah, ini kita jadiin poros. Ini yang tengah sini jadiin poros. Jadi kita tinggal menyesuaikan gaya-gaya yang ada dan jaraknya terhadap poros tersebut. Nah, kan kita cari M3 supaya gampang kita menggunakan persamaan tau, sigma tau sama 0. Jangan lupa untuk ini, untuk arah dari torsinya itu sendiri, itu sebenarnya ingatnya gampang ya. Untuk gaya-gaya yang berada di untuk soal-soal kayak gini ya, soal-soal yang gantung-gantung gini ya, untuk gaya-gaya yang berada di sisi yang sama di sebelah torsi itu tandanya kan sama. Di sebelah poros itu tandanya kan sama. Kan ini ada W1, W2, dia kan ada di sebelah kiri di poros kan, makanya disarah. Begitu juga dengan yang ini nih, yang MG, dia kan searah. Tapi berlawanan dengan apa? Dengan M3 kalau nggak salah. Iya, M3G. Nanti dia akan positif kalau di soal ini. Berarti nanti 3 gaya ini negatif. Yang ini positif. Tuh. Nah, ya udah. Berarti M1 min M1G kali 70, min M2G dikali 40, min MG dikali 50 kurang 30 ditambah M3G kali 30 cm. Ya, 3. Nah, ini 50 kurang 30 dari mana? Ini dari apa namanya? Dari MG ke ini. MG ke segitiga ini. Ke porosnya berapa? Kan dia dari sini ke sini kan dia 40. Sorry. Dari sini ke ujung kan 50. Terus dari sini dari poros ke ujung 30. Berarti untuk nyari dari tengah ke sini tinggal dikurangin aja 50 kurang 30. Ya udah tinggal masukin angka-angkanya dikaliin. Terus yang ada M3-nya dipindahin ke ruas yang berbeda. Terus nanti hasilnya M3 sama dengan 9.500 gram dibagi 30. Hasilnya 316,67 gram. Terus dibulatin jadi 3,320 gram. Terus diubah satuannya jadi kilogram menjadi 0,32 kg. Terus untuk nomor 2, mekanika fluida. Nah, ini soalnya agak tricky. Yang dimana bunyi soalnya balok kayu memiliki massa jenis 500 kg per meter kubik dengan panjang, lebar, dan tinggi selebar 30 cm, mengapung pada kolam yang diisi air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dan luasnya 45 kali 60 cm. Hitunglah kerja yang dilakukan untuk menekan balok secara perlahan sehingga persis terendam ke dalam air seluruhnya. Terus dengan percepatan gravitasi, dia sebenarnya 9,81 meter per second kuadrat. Nah, untuk ngerjain soal yang ini, kalian nggak bisa langsung pakai ini ya. Pakai apa? Pakai hukum Archimedes. Karena kan dia kalau di soal diketahui ditekannya perlahan-lahan kan. Berarti tekanan yang diberikan terhadap balok itu nggak konstan. Karena tekanan itu kan bergantung kepada kedalaman kan, bergantung terhadap variabel H. Jadi variabel H ini kan berubah-ubah karena dia ditekan perlahan-lahan. Sebenarnya cara yang paling tepat untuk ngerjain soal itu pakai integral. Tapi kalau gue lihat dari diktat ini sih ngerjainnya nggak usah pakai integral, tinggal pakai persamaan aja, cari persamaannya aja terus tinggal dihitung variabel-variabelnya pasti ketemu.
Bisa juga pakai integral, tapi menurut gua lebih ribet ya kalau kalian nggak mau berurusan dengan integral. Nah, jadi karena dia dimensinya sama, dimensi panjang lebar tingginya sama, maksudnya apa nih? Panjang lebar tinggi balok kali sama dengan 1 sama dengan 30 cm. Mungkin ini maksudnya sama dengan wait, gue lihat soal dulu deh. Oh, sama dengan 30 ya. Sama dengan 30 cm. Oke, nanti soal tulis gitu. PLT sama dengan 30. Nah, ini karena ininya sama apa? Karena dimensi sama, kita bisa pakai ini nih. Bisa pakai persamaan ini. Rho B dibagi rho sama dengan H per Y. Apa? Karena kan FA itu kan sama dengan FA ya. Maksudnya FA sama dengan FA itu apa? FA yang kiri itu anggaplah gaya yang disebabkan oleh banyaknya dorongan dari banyaknya air yang dipindahkan gitu. Sedangkan FA yang di kanan itu dari apa namanya? Jadi bingung. Gue tadi nemu video yang bagus ngejelasin hal ini, siapa tahu kalian butuh juga. Jadi mungkin bisa gue sekalian tunjukin. Mungkin di story. Ini buoyancy force dari Archimedes. Welcome to our lecture. Gue cuma pengen nunjukin aja sih kenapa bisa ketemu persamaan rho B per rho sama dengan H per Y. Floating, because the object doesn't float and it sinks to the bottom, the buoyancy force is going to be less. Ini kalian bisa lihat BF atau buoyancy force atau gaya Archimedes sama aja sama dengan W displaced liquid. Jadi berat dari cairan yang dipindahkan. Sama dengan BF yang dimana BF itu dari berat objek yang tenggelam. Ya, itu gue lupa ngomong tuh. Jadi kan dia nggak tenggelam semuanya kan. Baloknya nggak tenggelam semua. Ada bagian yang muncul. Nah jadi apa namanya, berat dari air yang dipindahkan itu sama dengan berat objek yang tenggelam itu. Nah, ini sini tunjukin. Volume of the object. Nah, untuk yang atas kan rho VG, V-nya itu portion submerged, jadi bagian tenggelam doang. Terus untuk yang V yang bawah ini yang V objek, yang dimana objek yang tenggelam doang gitu. Objek yang tenggelam berapa? Nih, di sini ada kan? Kalau kalian bisa lihat gambar di papan tulisnya itu ada X, ada Y. X itu yang tenggelam, Y itu yang muncul. Nah, nanti berarti W objek itu sama dengan rho V kali G. Yang dimana V-nya itu yang tenggelam, berarti yang X dikali alas dikali lebar. Nah kan karena ininya sama, panjang lebar tingginya sama kan, nanti bisa dicoret kan dalam persamaannya. Jadi nanti bisa ketemu persamaan yang kayak di kita. Nah nih, You can say this is the density of the liquid below the surface of the object. Now we can see that on both density of the object, and let's put a box around that so you can see that. So that's how we find. Kan ketemu kayak gini kan, sama aja kayak X per H sama dengan rho 0 dibagi rho L. Sama kayak ini nanti. Kayak di diktat. Nah, sama ini kan.
Oke, mungkin bisa kita lanjut. Kita masukin berarti apa namanya? Angka-angka yang diketahui. Row B-nya diketahui, row-nya diketahui. Row B-nya itu kan row benda. Sedangkan row-nya itu row air. Row bendanya di soal diketahui 500 kg per meter kubik. Berarti perbandingan H dan Y-nya itu setengah ya. Bagian yang tercelup dengan bagian keseluruhan itu setengah. Nah, yang gue bilang pakai integral sebenarnya di bagian ini sih yang bakal dipakai integral. Tapi kalau pakai persamaan biasa itu cukup. Nih, mencari perubahan ketinggian setelah balok kali ditekan. Kan kita ditekannya selama, anggaplah ditekannya itu sedalam delta X. Kita asumsikan delta X itu seberapa dalam dia ditekan. Berarti A min I kuadrat kali delta X sama dengan I kuadrat kali X. Nah, I ini dari mana? I ini, kalau kita lihat, kalau nggak salah ini ya. A itu kan, gue lihat dulu sini apa. Oh iya, A itu kan alas, ya nggak sih? Alas dari baloknya. Terus I kuadrat itu ini apa sih? Wait, let me look at panjang, lebar, tinggi. Oh, iya. Oh, jadi 45 kali 60 ini ininya apa, dasar kolamnya. Tapi baloknya itu sama. 20 cm semua dimensinya. Paham. Jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu ngurangin apa namanya? Kan dia ilustrasi soalnya gini kan, ada kontainer terus di dalamnya ada balok. Nah, kontainer ini kan dia punya alas sendiri kan. Nah, alasnya itu rumusnya yang 0,45 dikali 0,6, ini ada di soal. Nah, kan kita pengen tahu berapa volume air yang dipindahkan kan. Nah, volume air yang dipindahkan selama balok itu ditekan berarti berapa? Berarti alas kali tinggi. Alasnya itu A dikurangi I kuadrat. A dikurangi I kuadrat. A dikurangi L kuadrat, sorry. A dikurangi L kuadrat itu berarti kan A dikurangi L kuadrat itu berarti kan misalnya ini alas dari kontainer ya. Berarti A dikurangi I kuadrat itu yang gue arsir nih. Nah, itu kan nanti kita bisa ketemu volume air yang dipindahkan kan. Dengan mengalihkan luas yang gue arsir ini dengan delta X atau perubahan ketinggian air. Karena itu kan menyatakan banyaknya air yang dipindahkan karena si balok itu. Jadi alas kali tinggi, alasnya berapa? Alasnya A dikurangi L kuadrat dikali delta X sama dengan I kuadrat kali X. Nah, I kuadrat kali X ini apa? I kuadrat kali X ini sama dengan total balok yang masuk ke dalam sedalam ketika ditekan gitu. Jadi ini sama aja kayak nyatain air yang naik di sekitar balok itu volumenya sama seperti banyaknya bagian dari balok yang tenggelam. Itulah istilahnya. Paham kan? Kalau dia ngapung. Terus kalau kita tekan, berarti volume balok yang kita tekan itu, dari posisi awal, itu sama dengan volume air yang naik. Nah, jadi persamaan itu menyatakan
apa yang gua tadi sebutin. Nah, di sini kan kita cari, kan kita tadi suruh cari apa nih? Kerja kan. Nah, lu kalau mau nyari kerja harus ketemu apa? Harus ketemu jalan. Jalannya apa? Delta X. Delta X itu buat kita pakai di persamaan W sama dengan F kali delta X. Maka dari itu kita nyari delta X di sini. Nah, kita ketemu setelah masukin angka-angka ke persamaannya, delta X itu sama dengan 0,5X. Terus habis itu kita cari X, kan X masih dalam variabel ya. Nah, gimana cari X? Nah, X itu berapa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari logika, L per 2. Gue lupa sih. Delta X tambah X sama dengan L per 2. Oh iya, nih, L per 2 itu dari mana? L per 2 itu dari, kan perbandingan H per Y-nya kan 1:2 kan? Jadi yang tenggelam itu cuma setengah dari dimensi si balok. Makanya dia L per 2. Dari situ ya. Kalau kalian nanya, L per 2 dari mana? Mana tadi? Lewat. Nah, jadi jumlah yang tenggelam dari balok itu sama dengan delta X tambah X. Nah, yang tenggelam itu berapa? L per 2. L per 2 berarti setengah dari balok. Nah, setengah dari balok dapatnya dari mana tuh? Apa dari persamaan yang sebelumnya? Itu ya. Nah, jadi delta X tambah X sama dengan L per 2. Terus, kan delta X sudah ketemu nih. Delta X sama dengan setengah X ternyata. Ya udah, setengah X tambah X sama dengan 1,5X. Sama dengan 0,3 per 2. Tinggal kita bagiin 1,5 ke 2 ruas, jadi X-nya sama dengan 0,1 meter. Nah, temu nih guys. Delta X-nya berapa? Delta X-nya 0,5X. X-nya ketemu 0,05, berarti delta X-nya itu 0,05. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal cari gaya si orangnya yang neken balok itu, supaya kita bisa kali, terus kita ketemu rumus W ini. Nah, gaya itu dari mana? Tinggal kita implementasiin konsep Archimedes. Nah, Archimedes itu apa rumusnya? Rumusnya itu pokoknya gaya Archimedes itu sama dengan perbedaan dari gaya yang kalian lakukan terhadap benda itu terhadap gaya beratnya. Jadi FA itu sama dengan W dikurangi F gitu. W dikurangi F. Bener nggak sih, W? Ya bener ya. Sorry. Berarti FA itu F tambah W ya? Ya. Ini tergantung arahnya sih. Kalau arahnya ke dalam, berarti FA-nya F tambah W. Tapi kalau F-nya ke atas, misalnya tali gitu. Kalau ada soal tali, berarti nanti FA-nya itu sama dengan W dikurangi T dikurangi W, F dikurangi W gitu. Ya udah, berarti tinggal kita masukin, karena dicari F-nya ya. F-nya itu sama dengan FA dikurangi W. FA-nya itu rho VG, rho-nya rho air, V-nya V benda. Nah, V bendanya V benda yang mana? V bendanya itu V benda yang tenggelam sepenuhnya. Mengapa demikian? Karena pada kondisi ini si balok itu udah tercelup 100%, jadi kita bisa masukin volume 100%-nya juga. Ya udah. Terus untuk W bendanya kayak biasa M dikali G. Wait. Kok ini ada? Ini kira Raisa salah tulis ya. Gue juga lupa buat ngoreksi. Karena M benda dikali G berarti M-nya tinggal dikali G-nya doang ya. M-nya itu apa M-nya belum diketahui ya, jadi dicari dulu di sini. Oh ya benar. Berarti M-nya belum diketahui. Nah, M itu apa? Rho itu kan sama dengan M per V. Berarti M sama dengan rho kali V. Ya bener ya. Rho kali V. Rho-nya 500, V-nya berarti V balok. V balok berapa?
sorry, dalam kasus ini kubus ya. V kubus berapa? V kubus kan S pangkat 3 ya. S-nya berapa? S-nya 0,3, berarti 0,3 pangkat 3. Ya udah tinggal kalian masukin ke kalkulator nih angka, ketemu hasilnya F sama dengan 132,4 Newton. Ya udah kayak gua tadi udah ngomongin, kalau kita mau nyari kerja kita harus butuh apa? Butuh F sama butuh delta X. Delta X kita udah tahu, yang kita pakai apa persamaan luas permukaan tadi, terus F-nya juga kita tahu pakai konsep Archimedes. Ya udah tinggal kita masukin aja F-nya 132,4, delta X 0,5. Kita kaliin hasilnya 6,6 Joule. Jadi jadi kerja yang kita lakukan untuk menekan dari dia mengapung sampai tenggelam itu sebesar 6,6 Joule. Terus nomor 3 ini masih bahas termodinamika ya. Sebelumnya. Tadi gue udah jelasin ya. Termodinamika itu kan kalau ada tekanan sama perubahan suhu kan. Perubahan volume. Nah, berarti apa kalau kayak gitu? Berarti kan kerja itu kan luas di bawah kurva ya. Luas di bawah kurva apa? Tergantung bentuk kurvanya. Kalau kurvanya persegi panjang kayak kasus isobarik, berarti dia tinggal pakai rumus persegi panjang aja. Berarti W sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu tekanan, lebarnya volume kan. Jadi P dikali delta L. P dikali delta V. Nah, untuk ini kan bentuknya nggak jelas. Dibilang jajar genjang nggak bisa karena kedua sisinya nggak sejajar. Pasangan sisi-sisinya nggak sejajar. Terus pakai rumus belah ketupat juga nggak bisa karena dia nggak simetris. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita gambar persegi panjang. Kita gambar bentuk yang kita paham yang melingkupi bentuk nggak jelas ini. Nah, nanti kita bisa eliminasi bagian-bagian yang kita nggak perluin dari persegi panjang ini, sehingga menghasilkan bentuk yang ada di dalamnya. Kayak ibaratnya kayak misal kalian punya pizza tapi bentuknya kotak nih, kalian cuman pengen ngambil bentuk yang nggak jelas ini, bentuk belah ketupat nggak jelas ini. Berarti kan logikanya kalian tinggal motong bagian-bagian yang nggak berguna kan, kayak segitiga nomor 1 nih. Ini kan udah ditandain nih, kalau nggak salah yang ngerjain soal ini Putih ya. Udah dikasih nomor Putih, ada segitiga 1, terus ada segitiga 2, terus ini ada trapesium 3, ada trapesium 4. Nah, berarti kita tinggal untuk menemukan kerja. Kerja itu apa? Kerja itu luas permukaan bidang datar yang bentuknya kayak jajar genjang tapi bukan jajar genjang. Nah, nanti untuk kita tahu luas bentuk nggak jelas ini, kita tinggal persegi panjang dikurangi segitiga 1, dikurangi segitiga 2, dikurangi jajar genjang 3, dikurangi jajar genjang 4. Gitu solusinya. Nah, nih. W sama dengan luas persegi panjang dikurang luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Luas 1 segitiga, luas 2 segitiga, luas 3 trapesium, luas 4 trapesium juga. Nah, untuk data-data lebarnya, tingginya itu udah ada di grafik. Jadi kalian tinggal masukin angka ke persamaan yang udah kalian temui. Nanti W-nya itu ketemu sama dengan 13 dikurangi 1,8 dikurangi 1,2 dikurangi 1,6 dikurangi 0,85. Nah, hasilnya 7,55 milimeter Hg liter. Nah, mmHg ini kita ubah ke Joule. Gimana caranya? Nah, tinggal kita ubah semuanya itu ke satuan besaran pasti SI ya istilahnya. Nah kan mmHg nggak SI ya. Yang SI itu kan kalau buat tekanan itu kalau nggak salah Pascal ya. Ya udah berarti mmHg tinggal kita ubah ke Pascal. Gimana caranya? Caranya kita bagiin 1 mmHg itu berapa Pascal,
terus dibagi dikali 1,01 kali 10⁻5 Pascal dibagi 760 mm Hg. Terus dikali, oh ya ini dikali L ya, oh di sini ada L-nya, sorry. L. Nah, L itu kita ubah ke meter persegi. Nah, temu udah tuh kalau di kalkulator nanti hasilnya 1,0 joule. Jadi total luas permukaan bentuk jajar genjang tapi bukan jajar genjang ini sekitar 1. Yang dimana kalau kita kaitin ke konsep kerja itu dia 1 joule. Nah, terus nomor 2 apa? Nanya. Yang B, 4B, 3B. Jumlah mol maksimum dihembuskan secara ketika bernapas berapa? Nah, ini tekanan ini ya. Apa ya? Nama konsep gue juga lupa sih. Coba gue search dulu ya. Pgauge. Oh, ini konsep tekanan absolut, tekanan gauge ya. Tekanan absolut itu tekanan absolut itu P gauge ditambah P udara. Nah kan udara itu kan secara nggak langsung kan menekan kita juga kan. Itulah ngapa kalau kita ada di bumi, tubuh kita itu nggak kemana-mana. Tapi coba kalau kalian keluar angkasa gitu tanpa menggunakan alat pelindung atau baju astronot, pasti darah kalian udah muncrat, udah berceceran, pembuluh darah kalian udah muncrat keluar karena nggak ada tekanan udara yang menekan tubuh kalian. Nah itu kalau di luar angkasa kan, kalau spacewalk NASA itu kan dia kayak pakai baju ini kan, baju khusus sendiri kan, itu untuk menjaga tekanan udara tetap stabil. Kalau nggak stabil, pecah kita kayak inilah, kayak balon lu tiup terus. Nah itu manusia kayak gitu tuh kalau di luar angkasa. Oke lanjut ya. Makanya itu tekanan udara diperhitungin di sini. Jadi P sama dengan P gauge tambah P udara. P gauge berapa sih? P gauge kalau dari grafik itu 11 mm Hg. Gimana nyarinya? Jujur gue juga kurang paham ya kalau gauge ya. Dari mana bisa dapat 11? Wait. Oh ini nggak sih? Tekanan tertinggi yang dicapai ya. Ini kalau di grafik kan 11 ya. Mungkin itu. P gauge semuanya 11 mmHg. Terus untuk P udaranya berapa? P udaranya ya wait. Dari grafik nggak dihitung ya P udara. Maka Pmax sama dengan 11 mmHg. Oh, P udara kan 760 mmHg ya. Ya berarti 11 ditambah 760 hasilnya 771 mmHg. Nah, kita kan mau nyari berapa jumlah mol udara. Kalau jumlah mol udara berarti kita melibati mol. Nah, mol itu ada di mana? Mol itu ada di persamaan PV sama dengan nRT. Ini ingat aja nih, di fisika, di kimia kan diulang-ulang terus ya. Jadi pasti kalian ingat lah, PV sama dengan nRT. Berarti kita kalau mau nyari N, tinggal ubah posisi RT ke sebelahnya. Jadi N sama dengan PV dibagi RT. Tinggal masukin kayaknya. Jangan lupa ubah satuannya ke satuan. Yang paling tricky soal-soal kayak gini sih satuan sih. Kalian harus ingat harus dikali berapa dibagi berapa supaya jadi satuan internasional. Kalau mmHg itu kan satuan tekanan ya. Tekanan berarti kalian harus ubah ke Pascal. Terus misalnya kalau ada liter kan volume. Volume berarti harus kalian ubah ke meter kubik gitu. Nah, kalau mau kalian ubah dari mmHg ke Pascal itu tinggal kalian kaliin 1,01 kali pangkat 10 pangkat 5 Pascal dibagi 760 mmHg. Terus untuk liter ke meter kubik tinggal kalian bagi 1000. Terus nanti kalian ketemu hasilnya Nmax-nya sama dengan 0,059 mol.
Gitu teman-teman. Mana ada pertanyaan nggak? Ini gue random sampling deh. Apa ya? Hanif deh, Ham, Hanif. pengen Lu nanya dong. oh ya, Van. Apa, Van? Boleh ke nomor 2 nggak? 2. Oke, nomor 2. Ya ya, emang bingung Itu sih. kan Apa nih? ini nih, yang mencari panjang X, delta X plus X sama dengan L per Oke. 2 ya. Ya, Itu tahu L per 2 dari mana? oke. Dari sini, Van. Kan tadi gue udah jelasin kalau persamaan ini PB per rho B per rho sama dengan H per Y itu kan hasilnya H per Y sama dengan 1:2 kan. Nah, H itu apa? H itu panjang balok yang kecelup. Nih, yang kecelup itu setengahnya dari keseluruhan balok. Jadi 1:2 lah perbandingannya. H banding Y 1:2. Nah, kalau kita ketemu H banding Y sama dengan 1:2, ini berarti kita bisa simpulin bahwa bagian dari balok yang kecelup, dari kubus yang kecelup, berarti itu kan setengahnya kan. Kayak ibaratnya kalau lu punya kubus tingginya 30 cm, terus kalau perbandingan H banding Y-nya setengah, berarti yang tenggelam kan 15 cm doang kan. Kayak gitu. Jadi yang tenggelam itu setengah doang, Pan. Jadi kalau baloknya belum lu apa-apain, belum lu kasih daya, lu cemplungin aja tuh ke kolam. Nah, itu nanti dia bakal ngapung, yang dimana yang bagian tenggelamnya itu setengah, terus yang bagian atasnya yang nggak tenggelam itu setengah juga. Jadi untuk nyari delta X ditambah X itu totalnya sama dengan L per 2. Kan persamaan delta X ditambah X sama dengan L per 2 ini menyatakan bahwa balok yang tenggelam itu mengakibatkan air naik kan. Air naik sama baloknya itu pindah lebih dalam kan. Nah, jadi perpindahan balok ditambah kenaikan air berarti kan harus sama panjangnya, kayak panjang balok itu tenggelam. Seberapa tenggelam balok itu. Itu sih. Kayak air naik nih. Airnya naik. Karena baloknya tenggelam. Nah, volume dari air naik sama balok yang banyak berat yang banyak volume yang dipindahin oleh balok itu juga harus sama. Jadi nanti delta X sama X itu sama dengan L per 2. Ya, L per 2 itu dapat dari perbandingan H sama Y tadi. Jadi H itu kan yang tenggelam, terus Y itu tinggi balok. Berarti kalau yang tenggelam itu setengah, berarti yang ngapung juga setengah. Jadi nanti delta X tambah X sama dengan setengah dari panjang panjang tinggi dari kubus itu, kubus balok. Soalnya di soal ini kubus ya, jadi gue bilang kubus aja deh. Gitu, Pan. Oke, ya. paham. Thank you, Bang. Ya, dari L per 2. Dari H minus 1 per 2. Ya, tenggelamnya cuma setengah. Terus lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 udah masuk ke konsep mesin Carnot nih. Ini masih termodinamika yang pertama juga. Soalnya itu alhamdulillah soal terakhir ya. Soalnya itu, sebuah pembangkit listrik turbin uap tenaga batu bara dioperasikan dengan daya output 548 MW. Efisiensi termal dari pembangkit listrik itu 32%. Pada laju berapa panas dibuang ke lingkungan oleh pembangkit listrik ini? Terus yang kedua, pada laju berapa panas harus dipasok ke pembangkit listrik dengan membakar batu bara?
Nah ini gampang ini, tinggal ini kalian nggak usah mikir-mikir kayak nomor 2 tadi, tinggal masukin rumus aja. Ini rumusnya W sama dengan KH dikurang QC. Nah KH itu apa bang? KH itu kalori yang masuk, terus QC itu kalori yang keluar. Nah ini gue mau cerita dikit ya. Ini semuanya siklus Carnot. Sebenarnya secara general semua mesin yang ada di dunia ini cara kerjanya itu ya basically begini. Ada hot reservoir, ya kalau di motor ya combustion chamber-nya, kalau di kereta api ya apa namanya, tempat pembakaran batu baranya. Terus cold reservoir apa? Ya bisa apa namanya? Bisa pendingin, bisa lingkungan itu sendiri. Kalau di motor itu berarti lingkungan sendiri kan. Nah, jadi nanti ada panas, ada engine itu yang menerima input panas, terus nanti ada W. W ini apa? W itu output dari si engine. Terus cold reservoir ini supaya apa namanya, panas itu bisa mengalir. Ibaratnya panas itu kayak ini nih. Kayak misalnya ada turbin nih, turbin air ya. Turbin air kalau lu siram air dari potensial tinggi ke potensial rendah kan turbinnya bakal muter kan. Nah, kira-kira kayak gitu tuh cara kerjanya. Nah, putarannya itu kan menyebabkan apa namanya? Kerja kan, gaya apa? Energi mekanik lah istilahnya. Nah, kayak gitu kira-kira. Kenapa harus ada hot reservoir, ada cold reservoir. Sebenarnya cara kerja semua hal di alam semesta tuh mirip-mirip ya. Cuman beda bentuknya aja. Terus rumusnya itu apa? Ini rumus dari persamaan termodinamika yang pertama, sorry. Jadi blank gue. QH sama dengan W tambah QC. W itu berarti sama dengan QH min QC. Nah, ini kita turunin lagi. Bisa kita ketemui efisiensinya atau E sama dengan W per QH sama dengan dikali 100%. Nah, kita disuruh nyari efisiensinya nih. Disuruh nyari pada laju berapa ya efisiensinya 32% kalau nggak salah begitu ya. Laju panas, oh ya, ke lingkungan berapa ya? Gampang aja nih bos. Jadi tinggal kita pakai rumus efisiensi. Karena kan di soalnya dikasih efisiensi ya. Nah, efisiensi itu kan rumusnya W per QH dikali 100%. QH-nya itu kan W tambah QC. Nah, berarti ini kita tinggal kali W tambah QC ke kedua ruas, jadi 0,32 W ditambah 0,3 QC sama dengan W. Nah, QC-nya itu berarti bisa kita ketemui. Kok QC sih? Laju itu berarti laju dari energi itu berarti daya ya. Berarti ini tanya daya sebenarnya. Nah, kan kita udah dapat W nih. Daya itu kan W bagi T kan. Jadi kita isolasi W-nya, isolasi Q-nya, sehingga nanti W-nya bisa kita bagi T. Nah, jadi ketemu Q-nya sama dengan 0,68 dibagi 0,32 dikali W. Nah, kedua ruas kita bagi T, sehingga kita bisa ketemu fungsi dayanya. Nah, dayanya itu berarti W dibagi T. Nah, W-nya itu, kayak dikasih tadi soalnya W-nya ya. W-nya itu berapa ya? Sorry, yang dikasih soal itu P-nya 548 megawatt. Ya udah tinggal dibagi T, ketemu 548 megawatt. Nah, QC-nya. Kan ditanya laju panas kan, berapa laju panas? Pada laju berapa ketika efisiensinya 32%. Ya udah, laju itu kan perubahan sesuatu terhadap waktu kan, tinggal dibagi T. Berarti QC dibagi T sama dengan 0,68 dibagi 0,32 dikali dayanya. Berarti QC per T sama dengan 1,16 gigawatt. Giga itu kan 10/3 ya. Jadi, maka laju panas yang dibuang ke lingkungan pada pembangkit listrik yang P-nya sekian dengan efisiensinya 32% itu hasilnya 1,16 gigawatt. Terus yang B itu apa tanya? Laju panas harus dipasok ke pembangkit listrik. Jadi berapa nih panas batu bara yang harus
masukkan ke dalam suatu kereta uap gitu, supaya kereta uapnya bisa jalan. Nah, jadi itu bisa pakai persamaan yang sebentar. Persamaan yang sama dengan W dibagi H. Kayaknya masih pakai persamaan yang sama ya. Karena pertanyaannya juga masih laju. Tapi yang ini ke apa namanya? Dibuang, kalau yang A tadi dibuang ke lingkungan, kalau yang B ini panas yang masuk ke mesin. Masih pakai persamaan yang sama. Tinggal masukin angka-angka yang udah kita tahu, terus kedua ruas itu kita bagi T di sini. Supaya kita bisa tahu lajunya. Kan W bagi T itu daya, masukin daya yang diketahui, terus QH per T sama dengan hasilnya kalau dihitung pakai kalkulator 1,71 kali 10 pangkat 3 megawatt. Nah, ini sama dengan 1,71 gigawatt. Jadi gitu. Ini mesin Calor dan siklus Carnot. Oke, ada yang mau ditanyain nggak, guys? Itu aja kali ya. Udah lama nih, 1,5 jam. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya, gue stop share dulu kali ya. Mungkin segitu aja guys dari gue. Makasih yang buat nyediain dateng nih di weekend ini buat denger asistensi. Semoga apa yang gue omongin tadi bermanfaat, terus bakal keluar di UAS nanti. Terus gue juga mohon maaf kalau ada salah kata ya. Karena gue di sini juga sama-sama masih belajar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya buat asistensinya hari ini. Karena nggak ada yang belum ada yang nanya juga. Ntar gue nanya dulu. Ada yang mau nanya nggak? Ntar gue tunggu 1 menit. Oke, udah 1 menit, kayaknya nggak ada yang nanya. Gue cukupin aja ya asistensi buat hari ini. Makasih semua yang udah datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live ya guys. Makasih. Waalaikumsalam, makasih. Masih, Ham. Terima kasih Ilham.